teriak-teriak di depan Masjidil Haram katanya cucu Nabi. Buka itu pintu Ka'bah kalau berani. Masuk sono. Kan cucunya, orang dekat. Nggak ada yang berani sampai hari ini. Pengen lepas kepala sama badannya di sana. Tapi kalau bukti bahwa orang gila itu dipelihara negara, kamu gopur ke sana aja. Kamu kan orang gila. Di sana pasti dapat 1.000 real sebulan. Kalau kamu itu dijatah pemerintah sana, orang gila itu. Idayomu iki rada bener deh. Walaupun pedot tapi ora saya nemen deh. Yang santrimu sing sitok kok sing biasane wiridan ora ketok nanti deh. Ahmad ditangkap polisi. Ada orang gila naik biasanya. Nah iya. Hanya sampean standby aja di Komal ini nanti. Tap-tap layar yang kencang dong, Pak. Kita saksikan orang gila lagi naik lagi nanti. Moga kami lihat kan Yang bawa tap-tap layar. Moga bernarasi mumpung nggak ada yang tap-tap layar yang di bawah, yang di atas jangan ya, karena di atas itu bisa berpengaruh pada algoritma. Kalau tap-tap layar sama saja membunuh Jose. Kalau di layar di atas kok ikut tap-tap itu bahaya. Jangan. Yang di bawah aja tap-tap layar, kemudian share-share, semua share. Mudah-mudahan ada orang gila malam ini bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya ini kalau tidak percaya Habib itu sesat. Katanya ketua RA itu. Ada yang mau di. Oke, kita satu-satu ya bernarasi biar ada edukasinya, Anu King. Bagaimana menurut Anda sampai hari ini, detik ini, habaib yang ada di Indonesia itu masih mengaku keturunan Rasulullah, padahal bukti realitanya sudah ada. Dan bukan satu orang yang sudah tes DNA, malah 180 orang, dan haflu grupnya sama. Jangankan keturunan Rasulullah, Arab aja bukan, berarti dia kastanya terendah. Gitu loh, lebih daripada ajam. Gimana menurut Anda? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, mereka itu sudah terlalu nyaman sebenarnya. Sudah beratus-ratus tahun di Indonesia itu menyandang predikat sebagai cucu Nabi kan gitu. Tiba-tiba dibongkar oleh ulama, oleh Kiai Nusantara yaitu Kiai Imaduddin, kalau mereka itu ternyata bukan cucu Nabi. Dan sebenarnya mereka itu lebih menjaga image loh Yai, menjaga image mereka gitu loh. Begini teman-teman, saya tanya dengan jenengan semua, ketika tanah itu bermasalah, itu namanya tanah apa? Tanah gendong. Tanah sengketa kan? Sengketa. Tanah sengketa. Terus ketika apapun itu bermasalah, ya namanya sengketa juga. Gitu loh. Sesuatu yang sengketa itu 100% dia itu bukan asli. Gitu loh. Lanjut yang lain. Saya bernarasi berkali-kali, saya ulang. Oke, Kamandano, waktu tempat dipersilakan. Dari tema ya, dari tema. Mohon maaf ya, berkali-kali saya sampaikan gak usah ajari orang Nusantara ini untuk menghormati, harga menghargai. Dari kakek moyang kita dari dulu itu sudah memegang teguh bahwasanya kakek moyang kita itu tidak pernah memandang siapa dia, dari mana asalnya, dia dihormati, dihargai. Itu kakek moyang kita. Tapi kalau untuk percaya harus ada buktinya.
Ketika ada statement bahwa kami cucu Nabi, di dalam darah kami terdapat darah Nabi, ya harusnya dibuktikan. Mana buktinya? Lawang tadi sudah dikatakan berkali-kali, haplonya G, Arab saja bukan, apalagi cucu Nabi. Begitu. Jadi nggak ada buktinya sampai akhir zaman sekalipun mereka bukanlah durian Nabi. Karena memang tidak terbukti. Ya, apalagi isbat nasabnya dari kitab nasab mereka didapat dari mimpi. Mana ada orang mimpi kok langsung diyakini? Mimpi loh, diisbat dari mimpi. Bayangkan kalau mimpi anaknya Donald Trump apa anaknya Saddam Hussein nggak masalah. Ini ngaku cucunya Nabi, perbuatannya jauh dari akhlak baginda Nabi. Baginda Nabi menolong orang tidak melihat siapa dia, apa agamanya. Bahkan konon riwayat, salah satu riwayat, baginda Nabi itu menyuapi seorang Yahudi buta di pasar dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Beliau Rasulullah tidak memaksa orang untuk percaya bahwa beliau itu Rasulullah, tidak dipaksa. Bahkan disuapi, setiap habis disuapi orang itu baginda Nabi. Baginda Nabi diam saja. Itu bukti bahwa apa? Kita itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi melihat siapa dia, tapi melihat bahwa orang sesama manusia adalah sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu pelajaran yang harus kita junjung tinggi. Kalau ada orang merasa dirinya nasabnya paling mulia, kemudian merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih suci daripada manusia lain, di dalam kitabnya menganggap orang di luar klan mereka adalah orang ajam, kalbahaim, bahkan binatang. Itu artinya dia itu keluar dari ajaran baginda Nabi. Karena baginda Nabi tidak pernah memandang agamanya apa, sukunya apa untuk menolong orang. Baginda Nabi itu memandang bahwa kita itu semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudaraku. Jadi jangan sombong-sombong ya Beb, jangan sombong-sombong Bib. Inilah balasan dari kesombongan adalah kehinaan. Dihina setiap waktu, dicaci maki setiap detik. Ini adalah merasa mulia setiap waktu, merasa mulia setiap detik. Balasan dari Allah sudah terjawab. Kalian dihinakan dan dikucilkan dari peradaban. Jangan sekali-kali percaya lagi kepada orang yang tidak ada buktinya, teman-teman, ya. Begitu saja. Yang lain. Oke, skincare. Gimana menurut Anda hari ini masih tetap kekeh dengan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, padahal fakta realita dan bukti yang nyata sudah bukan orang Arab. Bagaimana mengaku sebagai keturunan Rasulullah, lawang Arab aja bukan. Tolong berikan edukasinya biar semakin terang benderang. Silakan. Skincare. Waduh. Turu. Ya, silakan Tuan Baron. Assalamualaikum Tuan Baron. Mohon penjelasan Tuan Baron. Ya, balik ke topik ya. Topiknya habaib bukan orang Arab, tapi ajam. Saya kasih bocoran ya. Bedanya orang Arab dengan bukan Arab. Yang pertama, tingkat kesuburan perempuannya. Orang Arab itu umur 9 tahun, 90% sudah haid, sudah akil balik perempuannya, umur 9 tahun. Dan umur 55 tahun masih bisa hamil. Itu kelebihan orang Arab dibandingkan orang lain. Berbeda terbalik dengan dengan Pak Alwi. Pak Alwi dari sisi kesuburan mereka banyak yang mandul. Betul ini. Ya. Kalau tidak percaya coba periksa kalau punya tetangga-tetangga atau yang kenal-kenal Pak Alawi. Dan anaknya mereka itu sedikit-sedikit. Tidak ada anaknya 15, 16 itu tidak ada. Kalaupun ada 7 atau 8, paling yang laki 1. Makanya mereka itu takut punya anak karena apa? Setiap keluar perempuan. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu banyak populasinya laki. Begitu. Ini tidak tahu apa ini
kutukan dari Allah, atau mungkin karena tidak adanya proses asimilasi atau proses kawin antar bangsa. Di mereka nggak ada, makanya genetik mereka itu lemah. Mereka populasinya tidak bisa banyak. Itu bedanya orang Arab dengan orang Balawi. Tapi kalau orang Ajam yang lainnya seperti orang Indonesia, oh jangan tanya. Orang Indonesia itu dilempar sempak sudah hamil. Beda sama ini. Kalau ini disogok pakai apapun, udah hamil susah hamilnya. Makanya mereka kalau ingin punya anak banyak, mereka lebih senang nikah siri sama pribumi. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau sekarang ini pribumi sudah tahu kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah, mereka akan menjauhi dan tidak mau kawin dengan bangsa ini. Saya khawatir, ini bukan khawatir ya, perkiraan saya bakal punah dengan sendirinya ini kaum ini kalau orang-orang pribumi tidak mau menikah dengan mereka. Karena di Yaman, orang-orang Yaman, baik itu di Yaman maupun di Indonesia, orang-orang Yaman itu tidak mau kawin dengan laki-lakinya mereka atau dengan perempuannya mereka. Jangan dibalik loh ya. Bukannya mereka yang tidak mau, kita pun juga tidak mau karena kita tahu genetiknya gitu loh. Kalau kalian ini kan masih baru melek mengenai mereka, ini baru melek istilahnya. Belum banyak yang tahu, nanti lama-lama pasti akan tahu. Coba nanti dibongkar, semakin mendalam semakin tahu perbedaan orang Arab dengan mereka. Jadi yang paling inti itu tingkat kesuburan. Orang Arab itu mirip-mirip orang Madura. Umur 9-10 tahun sudah haid, umur 12 tahun kawin. Bener ini, umur 12 tahun kawin, banyak itu. Jadi jangan terkecoh dengan casingnya sok-sok Arab, tapi bukan Arab mereka. Ya silakan dilanjut. Masya Allah, terima kasih Tuan Baron. Ini Tuan Baron ini luar biasa kawan. Beliau dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya, wah, luar biasa. Ya, boleh saya buka sekarang. Beliau tuh J1 kawan. Ya, silakan Kakung. Mohon penjelasan dan edukasinya biar tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang saya sampaikan ini lain dari yang lain. Kemarin itu ada yang mengatakan bahwa apa ini mukimat? Kenapa yang salah satu A, yang salah satu oknum, semua habaib kena semua, kesannya kok digebiak ya. Begini loh Kang Kaji, Kipin. Contohnya Kipin. Oknum yang menyampaikan narasi yang kita anggap salah itu bersumber atau bermuara, ada masodirnya yang sudah dituangkan dalam kitab yang sudah disepakati oleh para leluhurnya. Makanya ini kesalahan yang terorganisir, kesalahan berjamaah. Mereka sukut berjamaah, mantu-mantu, ini loh, mulanya gebuk KBP. Nah, orang kepengen kena ya ndang dicegat ngono lho Kang Kaji. Kipin, ini khusus bagi Kipin. Apa mukimat kok begini? Kan kamu harus tahu ada kesalahan oknum dikarenakan sabkul lisan. Ada kesalahan oknum yang bersumber dari kajian atau pemahaman Kang Kaji. Monggo, begitu saja. Lanjut. Waduh, Masya Allah, Kakung juga sangat luar biasa kawan. Ya jangan ngomong Kakung ini orang kaleng-kaleng kawan. Saya sudah tahu latar belakang beliau. Jadi nggak perlu dibuka di Komal ini. Ya silakan Kang Ilet. Assalamualaikum. Tolong berikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat bahwa habaib yang ada di Indonesia semuanya bukan orang Arab tapi orang Ajam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya masih tetap dengan pendirian saya kemarin,
bahwa saya masih kurang sepakat dengan kawan-kawan yang menganggap bahwa Pak Alawi itu adalah Islam, ya. Karena dari judul jenengan bahwa Habaib bukan orang Arab tapi ajam. Kenapa kalau saya masih tetap kekeh berpikir bahwa mereka itu bukan Islam? Karena jelas perbedaannya sangat mencolok. Nabinya punya sendiri, Tuhannya punya sendiri. Bahkan mereka itu berani menggambarkan bahwa Rasulullah dan putra-putrinya itu belajar nahwunya ke Habib. Itu entah itu mimpi ataupun itu omongan orang gila sekalipun, tujuannya jelas, mengunggulkan leluhurnya, menjatuhkan Kanjeng Nabi. Makanya dari kemarin saya tetap masih dengan satu pegangan bahwa walaupun mereka bersahadat, saya anggap mereka bukan Islam karena mereka mengadopsi dari Senokordronya. Bahkan Senokordronya itu mempelajari Al-Quran, bersahadat, mengaku sebagai julukannya Habib Putih, Abdul Gopar nama Islamnya. Nah, ini yang saya selalu tanyakan, kebetulan muncul. Jadi bersahadat yang bisa menjadi Islam, bisa menjadi bukti bahwa orang itu bersahadat dan dianggap Islam. Monggo, lanjut. Antur nuwun, terima kasih. Ini ada tamu baru, namanya Tarjani. Ya, silakan Tarjani berikan edukasi atau pendapat bahwa Habaib bukan orang Arab tapi orang ajam. Karena fakta dan realitanya, buktinya sudah ada. Silakan Tarjani, buka mute-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya belum bisa, saya masih memahami, saling mendengarkan, juga mendengarkan, dan saat ini saya masih ada tamu. Jadi belum bisa, saya untuk sementara menyimak dulu. Terima kasih teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Goib, mute-nya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gopur atau yang dipanggil Zain Ba'bud, Muhammad Zain Ba'bud sudah naik ke room saya dan dia masih ngotot dengan kenasapannya tersambung kepada Rasulullah, padahal bukti realitanya ya banyak yang sudah tes DNA dan menghasilkan haflu grup yang sama, yaitu G. Bagaimana mungkin dia keturunan Rasulullah? Orang Arab aja bukan. Silakan edukasinya biar masyarakat mengonsumsi edukasi kalian menjadi manfaat, bahwa kita lebih mulia daripada mereka. Silakan. Ya, terima kasih kepada host sekaligus yang menjadi moderator. Orangnya gagah, lagi dia itu berbrengos ya, kelihatannya kejam tapi dia itu sekaligus punya kasih sayang ya. Demikian juga lomannya enggak, walaupun sama sekali enggak pernah memberikan saya donat, ya kan. Hanya paling banter itu memberikan mawar sebagai tanda cinta, kasih sayang gitu aja. Turunkan. Ya, lanjut ya pada pembahasan nyari muka itu bagaimana tema Habaib bukan orang Arab tapi orang ajam. Ya, kalau kita melihat daripada sisi DNA memang benar ya kan, dan bahwasanya kita itu harus meyakini
di dalam kitab Durarul Bahiyah karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta menjelaskan, di antara yang wajib untuk diyakini juga adalah Allah. Kita itu wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu mengutus seorang nabi yang bangsanya bangsa Arab. Ya, ini pendapat ulama terdahulu ya, yang bangsanya bangsa Arab, kabilahnya kabilah Quraisy, baninya Bani Hashim, kalau dikecilkan lagi menjadi Bani Muthalib ya. Artinya dengan adanya fatwa dan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syatta, dan itu dijadikan suatu bentuk wajib untuk meyakini, ya kan, satu kewajiban untuk meyakini, itu berarti di sini kalau kita itu kembali kepada DNA, maka itu jelas, ya kan, Nabi Muhammad orang Arab. Kalau keturunannya bukan orang Arab, berarti bagaimana bisa menjadi keturunannya? Tidak. Kalau kita itu melihat daripada sisi fatwa ya, fatwa daripada ulama-ulama terdahulu, bahwasanya wajib kita meyakini Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Harusnya keturunannya juga orang Arab, dan itu bisa diketahui dan dideteksi dengan adanya metode qiyafah. Kalau dulu qiyafah itu, andaikan qiyafah dulu itu ada DNA, Nabi memakai DNA. Karena qiyafah dulu itu adalah belum seperti sekarang ini canggihnya, hanya melihat daripada postur tubuh ya, dan juga daripada perilaku, sebagaimana Usama dengan Zaid ya, dulu itu pernah terjadi seperti itu. Kemudian Nabi itu malah tidak melarang, malah memberikan suatu suatu tindakan bagus, karena antara Usama dengan Zaid itu jauh berbeda ya. Usama itu ganteng, kuning seperti Ki Anjas, ya kan? Nah, Zaid, ya kan, itu seperti Gopur, hitam. Ini kan beda jauh, ya kan? Beda jauh antara bapak dengan anak, ini beda jauh. Akhirnya ada orang yang mengkritik, gitu loh. Tapi Rasulullah tidak pernah menyegahnya, malah memberikan ruang. Harus ada penelitian. Ternyata ada seorang ulama, seorang sahabat, ya kan, yang itu ahli dalam hal qiyafah. Ternyata daripada kakinya sama, bentuk-bentuk kakinya sama. Akhirnya orang itu sama-sama sepakat. Nah, kalau dulu Kayak Goib, ada tappingan itu Abdul Hamid itu Ki Anjas kayak Syekh Bersiso. Gimana ini? Nah, seperti itu ya. Karena tidak dipungkiri ya kan, Gopur itu masih ipar daripada Ki Anjas. Sama saya kiaskan ke sana, gitu loh. Gile Gopur ya kayak Anjas manggilnya Pade. Loh iya, kakak. Mas, ya kan. Begitu loh ya kawan-kawan. Artinya kan qiyafah itu dulu itu pencocokan itu ada dua metode ya, yang dikatakan sebagai qiyafah. Pencocokan secara dzatiyah dan percocokan secara sifati. Ya. Jadi ada dua, ada yang secara dohirnya, kemudian ada yang secara perilakunya. Dan ternyata di situ ada bentuk dzatiyahnya, kakinya sama. Akhirnya Rasulullah senang, gembira. Ternyata semua itu sama-sama akhirnya selesai. Nah, ya gitu aja. Terima kasih. Oke, sesi yang selanjutnya, kawan-kawan, sesi yang selanjutnya adalah edukasi bergantian untuk memberikan cerahan kepada umat agar ini cepat selesai. Karena negeri ini sudah gaduh. Ya, karena apa? Karena selalu mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Ya, padahal
Kita sudah tentu tahu ayat Al-Quran sudah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang lain menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Banyak sekali dalam perkara ilmu itu lebih tinggi dari segala-galanya. Oke, lanjut silakan. Nah, ini siapa ini? Kemandanu. Kemandanu. Ya, siap. Begini, di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 27, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah dinyatakan bahwa setiap warga negara dan pemerintah ya, itu sama kedudukannya di mata hukum. Di mata hukum aja sama. Di mata hukum itu sama. Jadi kalau memang mereka sudah ada ajaran di dalam kitabnya bahwa selain dari golongan mereka adalah disebut ajam gitu, disebut binatang bahkan. Itu pemerintah harus hadir di situ. Dan pemerintah harusnya menyelesaikan itu dengan undang-undang. Kita setuju kok. Kalau memang mereka benar durian Nabi, pemerintah harus hadir agar durian Nabi itu tidak membuat malu, tole-tole ngemis di sana di sini. Masa cucu Nabi itu jadi tukang ngemis? Harusnya pemerintah hadir. Di situ kasihlah kehidupan yang layak kepada mereka, tapi dengan syarat buktikan, bukti isbat nasabnya, buktikan tes DNA-nya, buktikan perilakunya. Kalau tidak terbukti, ya kayak si Putra ini ngomong gede nggak ada buktinya, akhirnya malu sendiri. Pemerintah harusnya punya undang-undang bersama DPR. Kalau yang ngaku-ngaku akhirnya membohongi publik, itu bisa dijerat hukum loh, masukin penjara dengan waktu yang lama, atau viralkan mukanya agar mereka tidak lagi mengaku-ngaku di tengah umat mengatasnamakan Nabi. Jual Nabi 100 juta. Coba bayangkan kalau umat yang cerdas, bekas roti gigitan Khabib itu bisa 5 juta loh. Coba kalau kita beli giginya aja, direbut itu giginya. Kan tinggal kalau mau makan roti celupin ke giginya, tonjolin ke giginya. Itu kan kenapa si Putra lari? Coba kalau umat sudah cerdas, ditiup lewat bibirnya, air jadi 2 juta. Kenapa nggak mulutnya diiris? Itu jangan bawa gigi, makanya Putra itu turun karena giginya Putra itu monyong semua. Nah itulah makanya begitu umat yang cerdas itu. Kalau misalnya dia jarinya dicelupin ke air itu dijual untuk umat. Kenapa kalian gak rebutan jarinya saja? Rebut aja jarinya, biar kalian jadi pengusaha air, biar nanti itu bisa barokah kemana-mana. Itu kalau otaknya cerdas kayak gitu pikirannya. Ngapain? Ambil aja sumbernya. Ngapain harus airnya, produknya? Itu coba pikirkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada yang Dracula juga loh ya Anjas. Kami sudah minum darah Rasulullah. Alhamdulillah, istri saya dan saya sudah minum. Kalau mereka itu sudah minum darah Rasulullah, nyamuk menggigit mereka, nyamuk pada masuk surga semua nanti. Masa di surga ada nyamuk? Kan harusnya gitu, berpikir jernih, berpikir cerdas. Emang mereka kelompok Dracula minum darah. Padahal darah dan bangkai itu haram. Ngaku-ngaku dari 14 abad yang lalu sudah masih ada darahnya. Bayangkan. Darah apa itu? Coba kalau dengan keselamatan itu minum darah jadi keselamatan. Mereka yang aku cucu nanti diminum darahnya bareng-bareng. Orang rebutan darah mereka. Itu otaknya pada dipikir dong kalau ceramah. Kalau di mimbar-mimbar. Jangan jadikan umat itu jadi tersesatkan. Harusnya ngerti. Bahkan rambutnya katanya kalau satu rambut itu jatuh ke kuburan, itu mayat yang di dalam kuburan itu bebas dari azab. Coba kalau kayak gitu, datang Habib, ada yang mati digunduli itu Habib semua, rambutnya ditaruh di kuburan. Kalau setiap ada yang mati habis semua, nggak punya rambut semua.
Itu loh kalau yang cerdas. Ngapain ajaran yang begitu? Setiap ada yang mati, cari Habib, gundulin, taruh rambutnya, cari Habib. Itu pelontos semua nanti lama-lama. Ajaran macam apa itu? Mereka kalau ketemu dengan orang yang cerdas, mereka akan ketakutan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi teman-teman, edukasinya adalah pemerintah hari ini dan seterusnya. Saya harap mulai hari ini kita menyuarakan pemerintah harus hadir, sahkan undang-undang. Jangan pernah publik atau masyarakat Indonesia ditipu dengan narasi-narasi pembodohan. DPR dengar, ini aspirasi kita di Komal-Komal, tolong sampaikan apapun partai Anda. Apabila Anda bisa mengakomodir aspirasi kami yang mengatakan bahwa mereka yang mengaku cucu Nabi harusnya bisa membuktikan 1, isbat nasab, 2, tes DNA, ketiga, perilaku dan akhlaknya, menjaga apa yang diajarkan Nabi itu bisa dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak yatim bisa dipelihara negara. Kenapa durian Nabi nggak bisa dipelihara negara? Harusnya pemerintah hadir di situ. Tapi kalau yang asli, kalau yang palsu, Penjara. jangan lempar ke laut, tenggelamkan. Kata Kiai Said itu potong kedua tangannya dan kakinya kalau koruptor kan gitu. Kalau ini membuat rusak umat, potong-potong, lempar, kasih makan ikan, udah selesai. Nggak ada riwayatnya begitu. Jadi kalau yang merusak umat Islam ke depan harusnya jangan sampai umat itu dibodohi. Umat Islam harus cerdas. Jangan gara-gara nyelupin jari ke air, airnya dijual itu 2 juta. Apaan itu? Emang kenapa kalian beli airnya? Kalian bodoh. Kalian beli jarinya. Kalau nggak rebutan jarinya itu. Ngapain yang model-model begitu? Assalamualaikum, gantian standby. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semangat semuanya ya. Tadi saya minta naik itu ya Anjar, karena siapa itu bos pengemis kuli brondolan sawit yang ngaku orang kaya tadi, itu kan pribumi minoritas katanya. Makanya dari 2 malam ini saya cari dia, saya ajak mubahalah gitu aja. Nggak perlu pakai lama, mubahalah saja dengan saya si pengemis brondolan sawit Putra Koplak. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya, silakan Mbak Wahyu dengan tema, tanggapi tema yang saya buat ini, bahwa Habaib ini bukan orang Arab, karena fakta realitanya dari Habaib ini klan Ba'alawi 180 orang sudah tes DNA dan menghasilkan haflu grup yang sama. Tapi hari ini masih ngotot dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Silakan. Ya jogetin aja lah, jogetin sama candain gitu. Ya kita ulang-ulang saja cerita-cerita karomahnya gitu. Jadi dengan demikian masyarakat jadi tahu gitu. Jadi tahu bahwa Habib itu memang juara bohong gitu, tukang bohong, budayanya bohong. Mbak Wahyu, jika ada istilah, jika sekarang ini jandanya dengan istilah begini, berjandanya itu 1 kaki muhibbin yang bodoh dan tolol lebih mulia dari kepala seluruh Ba'alawi yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Yes, iya betul. Ini ya, upilku, 1 upilku itu lebih mulia daripada 1 juta wanitarin. Wanitarin tuh izinkan waktunya untuk saya dan Putra bermubahalah. Oke, silakan. Please. Yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bang Putra.
Iki baca ayat tuli Al-Quran coba. Beres ini Putra nggak beres? Ganggu doang, ganggu aja. Ini Putra Sekarang kan gitu karena sudah nggak punya argumentasi, jadi kan surat Al-A'raf ya. Coba dibacakan Putra, silakan. Kalau Putra mengganggu room, turunkan saja. Silakan. Ayo, Putra. Berani gak? Berani bubalah. Ayo Putra. Parah. Ya kan, memang tujuan Putra mengganggu room kan? Tidak punya adab kan? 75 mata Inilah memandang. murid anjing dari Tarim. Ayo tunjukkan kalau gurumu bukan anjing. Assalamualaikum. Kalau punya adab. Ya kan, jelas murid hasil belajar kepada anjing-anjing dari Tarim seperti Putra ini. ya mereka Punya sopan itu sudah tidak punya argumentasi. Haplonya G, jelas bukan orang Arab. Terus dari kajian-kajian kitab, mereka sudah nggak bisa membuktikan. Jadi mereka sudah nggak bisa berargumentasi. Dulu bagaimana gencarnya nantang mubahalah. Begitu dijawab oleh Gus Ahmadi, sekarang mereka mengharamkan mubahalah. Apa itu? Yang mulai kan dia. Awalnya kan ngajak-ngajak mubahalah gitu. Begitu diladenin, kicep, ya kan? Ngajak-ngajak tes DNA, begitu dilayani kicep gitu. Ngajak perang, begitu dilayani kicep gitu. Jadi udah nggak ada argumentasi lagi. Jadi paling-paling yang ganggu aja gitu. Seperti itu gitu. Sebetulnya Putra itu kesian ya. Dia mengawinkan anak perempuannya, berharap mendapat cucu keturunan Nabi. Ternyata faktanya dia dapat cucu perempuan. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang pribumi, bahwa genetik genetik Baklawi itu memang sulit untuk mendapatkan anak laki. Makanya mereka itu kalau kawin sama pribumi, punya anak 2-3 perempuan langsung ditinggal. Tapi kalau sesama Baklawi mereka tidak meninggalkan, meskipun anaknya 5 perempuan tidak ditinggal. Nah ini yang tidak diwaspadai oleh kaum pribumi. Kalau pribumi tahu kalau Baklawi ini susah untuk mendapatkan anak laki, tentu mereka nggak mau kawin. Nah ini saya lihat Putra itu korban, mengawinkan anaknya berharap dapat cucu Nabi laki-laki, ternyata dapatnya perempuan. Itu perlu diedukasikan kepada masyarakat ya Yanjas, supaya masyarakat paham. Mr. Baron, gini Tuan Baron, Putra itu di kening ada tulisan Anda belum beruntung, coba sekali lagi. Itu kalau ada Putra nongol kok on cam, tulisannya itu Anda belum beruntung, coba sekali lagi. Teman-teman ya, 70 mata memandang, 80 mata memandang. Tadi itu adalah akun BG, itu adalah namanya Putra. Dia itu kibin, pengikut Balwi yang selalu merasa dirinya paling mulia. Tapi tadi malah tujuan kesini merusak room. Itu teman-teman yang di bawah. Kalau yang belum tahu akun itu tadi. Ya mereka itu kalau
naik di Komal, apalagi kayak Komalnya Kiai Anjas itu. Mereka udah nggak punya izin Mbah. Ini teman-teman, kalau ada Yai Anjas, tolong ya batu tetep layarnya lah yang di bawah atau lempar-lempar gift agar Komalnya ini selalu bisa eksis gitu loh, kuat gitu. Teman-teman bantu tap-tap layar yang di bawah atau lempar-lempar gift ke hostnya. Itu agar kita itu bisa berdiskusi dan dialog enak gitu loh. Ini Komalnya kayaknya mulai diserang-serang oleh mereka, teman-teman. Apakah tega melihat Yai Anjas itu sendirian? Apakah tega melihat kiai-kiai kita, guru-guru kita itu berjuang sendirian? Tentunya dari hati yang paling dalam kita doakan, mudah-mudahan Komal-Komal seperti Komalnya Yai Anjas ini selalu bisa on air, bisa edukasi. Kalau ada rezeki, ada gift, tolong dibantu-bantu, dilempar-lempar atau absen, minimal absen kayak gitu. Jadi Komalnya itu kuat, teman-teman ya. Agar Komal itu selalu mengedukasi. Yang lupa absen, tolong yang bawa